Meskipun Bapak Ibu Gembala kita sedang ada di Surabaya, tetapi Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ini ada dua keluarga yang berduka, keluarga Budiana, juga keluarga Kak Cesa. Sama-sama di Jawa Timur, Bapak sekalian. Dan banyak rintangan yang sudah dihadapi Bapak Ibu Gembala untuk sampai ke saudara yang tempat di Surabaya. Karena sepanjang hari itu Anan sama saya terus Bapak sekalian. Semua kemurahan Tuhan kalau semalam baru sampai ke tujuan. Tema bulan ini Bapak sekalian dari GSJA Pusat itu adalah jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang mau membaca firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kedepannya kami berharap dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Gembala sedang semuanya berharap bahwa tidak ada lagi pertanyaan, siapa yang sudah baca firman Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan. Dan gak ada lagi Bapak sekalian. Tetapi begitu siapa yang sudah baca firman Tuhan? Langsung jawab amin. Amin. Karena besok kedepannya KKA yang ada itu tidak akan membahas apa yang disampaikan hari Minggu, tetapi sidang jemaat sekaliannya apa yang dibaca hari itu yang akan kita bagikan, apa yang kita dapat di hari itu. Amin. Nah, ketika saya dapat tema ini sekalian saya bilang, Tuhan apa yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Bapak sekalian? Saya dapat ayat ini Bapak sekalian. Judul firman Tuhan pagi hari ini ada kuasa dalam firman-Nya. Amin. Karena firman itu Allah sendiri Bapak sekalian. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu sama-sama dengan Allah. Bahkan ketika alam semesta ini diciptakan hanya dengan firman. Jadilah, jadilah, jadilah. Dan semua itu jadi. Mbak Lois mana ya? Mbak Lois tolong bantu Natali. Lah, klik yang ini, Bapak sekalian, kita baca sama-sama. 2 Timotius tadi ayat yang dibunyikan nih. Kita baca hitungan ketiga ya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang benar. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsinya firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan, ya ini hidupi firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan itu setiap hari ya sekalian. Gak bisa seminggu sekali. Riset membuktikan, klik Mbak Natali. Ini Bapak Ibu sekalian tahu Alkitab ini? Pak Handoyo mesti ingat ini. Zaman-zaman Bu Desi kecil, Mae kecil, Pak Handoyo masih ingat mesti. The Gideon Group. Ingat Alkitab yang warnanya biru? Ingat gak? Sempat menangi gak generasi yang sekarang? Mbak Novi masih menangin The Gideon? Saya masih menangin. Generasi Pak Handoyo masih dapat Pak ya, biru, isinya itu Mazmur dan Injil. Amsal. Warnanya biru biasanya. Dan itu biasanya diletakkan di sekolahan-sekolahan, di hotel-hotel, atau di perpustakaan. Semuanya ada. Kisah ini menarik buat saya Bapak sekalian. Ketika saya dapat artikel ini, The Gideon ini, itu hanya seorang sales Bapak sekalian. 2 orang sales, namanya Angel. Kalau saya nanti baca kayak Bapak Gembala, lidah saya bisa keselio Bapak sekalian. Itu karena nada-nada barat yang makannya keju. Makan saya bodin Bapak sekalian. Saya takut salah. Itu mereka ketika mereka pergi ke hotel, mereka rindu ada persekutuan di hotel itu. Kemudian mereka berinisiatif, andaikan di hotel ini
tempat kita menginap, di lacinya ada Alkitab kecil. Di perpustakaan, di sekolah-sekolahan ada Alkitab. Dan akhirnya tercetus ide mereka. Dan itu saya percaya itu karena Roh Kudus. Mereka iuran habis sekalian untuk mencetak Alkitab ini. Ini sangat sekarang sudah banyak sekali. Bahkan ini, waktu saya juga nggak kelihatan itu. Ketika mereka nyiptakan ini Bapak sekalian, itu luar biasa. Mereka bergumul dan akhirnya diterjemahkan dalam beberapa ratus bahasa. Diterbitkan beberapa eksemplar itu untuk dibagi-bagikan secara gratis. Dan itu luar biasa Bapak sekalian. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Amin. Dan setiap orang yang membacanya Bapak sekalian, klik Mbak Natali. Nah, ini sebuah laporan dari Religion in American Life mengisahkan bahwa para peneliti menemukan mereka yang membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Luar biasa kan? 50% ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka tuh punya kekuatan untuk nolak. Aku enggak mau ini. Karena firman itu hidup Bapak sekalian. Ketika kita baca itu seperti ngolah kita. Kalau kita enggak mau, aku mau serupa dengan Yesus. Kalau kita enggak mau baca firman Tuhan, lah bagaimana kita mau serupa dengan Yesus Bapak sekalian? Klik. Survei membuktikan. Di penjara, tuh bacanya, Lewis Leman. Di Inggris, seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang napi bertobat setelah mereka membaca Alkitab. Selama berbulan-bulan mereka memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Jelas sekali Alkitab memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Napi loh habis kalian. Dan 600 orang itu bertobat habis kalian. Ingat family 100 denet. Survei membuktikan, ya ini. Jangan tergesa-gesa Mbak. Cepat selesai nanti. Ini. Alkitab itu jelas kekuatan Allah habis kalian. Kalau kita mau kuat, kita mau sehat, ya baca firman.